Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nisah Purba dengan NIM 230306062 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Penny Patriani Aspara MP IPM SINM. Dengan judul video kali ini adalah metabolisme karbohidrat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia saya. Kemudian langsung saja kita masuk, apa sih pengertian dari metabolisme karbohidrat itu? Nah, metabolisme karbohidrat itu adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan ataupun anabolisme. Nah, tahapan proses metabolisme karbohidrat itu ada 5, namun ada sumber yang membuat 4, namun di sini yang saya kutip adalah 5. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu ada glikolisis, yang kedua glikogenesis, yang ketiga glikogenolisis, yang keempat ada HMP-shan, kemudian yang kelima ada gluconeogenesis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah lintasan utama metabolisme karbohidrat. Nah, dimulai dari makanan, diubah menjadi glukosa, glikogen menjadi glukosa fosfat, hingga ke siklus asam sitrat yang menghasilkan asam amino. Kemudian, selanjutnya yang pertama kita bahas itu adalah glikolisis, teman-teman. Glikolisis ini disebut juga dengan Embden-Meyerhof pathway, terjadi di dalam sitosol. Nah, glikolisis ini adalah oksidasi glukosa yang menghasilkan energi ataupun ATP. Nah, oksidasi glukosanya ini ada 2 juga. Yang pertama itu ada asam pirufat, yang kedua itu ada asam laktat yang dihasilkan oleh anaerob. Nah, salah teman-teman. Oksidasi glukosa yang pertama aerob itu menghasilkan asam pirufat. Kemudian oksidasi glukosa anaerobnya itu menghasilkan asam laktat. Oke, yang selanjutnya itu ada pada keadaan aerob. Hasil akhirnya asam pirufat yang akan masuk ke dalam mitokondria, kemudian ke asetil-CoA dan menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP plus CO2 plus H2O. Reaksi-reaksi pada glikolisis pada umumnya berjalan 2 arah, kecuali reaksi berikut berjalan searah. Glikolisis di eritrosit, itu eritrosit dewasa tidak mempunyai inti sel dan organel sel atau mitokondria. Kemudian rantai respirasi dan siklus asam sitrat tidak dapat terjadi. Oksidasi glukosa di eritrosit selalu menghasilkan asam laktat. Nah, apa sih definisinya itu? Berarti glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Oke, kita lanjut yang kedua itu yaitu glikogenesis. Nah, sintesis glikogen dari glukosa ataupun disebut dengan glikogenesis terjadi di dalam hati dan otot. Reaksi yang pertama itu ada glukosa plus ATP yang menghasilkan glukosa plus ADP, disebut glukokinase atau heksokinase. Yang kedua itu fosfoglukomutase, dan reaksi yang ketiga itu ada UDPG pirofosforilase. Teman-teman bisa lihat sendiri reaksinya ya. Kemudian enzim glikogen sintetase ataupun sintase akan membentuk ikatan alpha 14 glikosidik atau rantai lurus dari glikogen. Kemudian enzim percabang atau branching enzim akan membentuk ikatan alpha 16 glikosidik rantai cabang dari glikogen. Molekul glikogen seperti pohon plus cabang plus rantingnya. Kemudian teman-teman bisa perhatiin jalur tahapan glikogen tersebut ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu kita masuk ke glikogenolisis. Apa itu? Yaitu proses pemecahan glikogen, di mana terjadi di dalam otot dan hati. Pada otot tujuan itu untuk mendapatkan energi bagi otot. Hasil akhirnya itu ada pirufat ataupun laktat yang menyebabkan sebab glukosa 6P yang dihasilkan dari glikogenolisis tadi masuk ke jalur glikolisis di otot. Nah, kemudian yang pada dalam hati itu tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Nah, glukosa 6P akan diubah menjadi glukosa atau disebut dengan glukosa 6-fosfatase. Nah, enzim glukosa 6-fosfatase terdapat di mana? Di hati dan di ginjal serta epitel usus, tetapi tidak terdapat di otot. Nah, enzim glikogen fosforilase akan memutus ikatan alpha 14 glikosidik dari glikogen. Kemudian debranching enzim akan memutus ikatan alpha 16 glikosidik. Nah, ini adalah mekanisme glikogenelisisnya. Kelihatan nggak sih? Insya Allah kelihatan ya teman-teman. Nah,
kita lanjut, itu HMP shunt ataupun lintasan pentosa fosfat. Nah, shunt HMP adalah jalur alternatif untuk glikolisis dan digunakan untuk memproduksi ribosa 5 fosfat dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau sering kita sebut dengan NADPH. Jalur ini terjadi pada fase oksidatif dan non-oksidatif, masing-masing terdiri dari serangkaian reaksi. Nah, ini ada skemanya, teman-teman bisa lihat. Di situ ada fase non-oksidatif, ada fase oksidatifnya juga. Kemudian lanjut, ada nucleotide coenzymes DNA, RNA. Nah, yang kelima kita bahas itu adalah gluconeogenesis. Pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Substratnya ada asam laktat dari otot eritrosit, kemudian ada gliserol dari hidrolisis, triasilgliserol dalam jaringan lemak ataupun adiposa, kemudian ada asam aminoglukogenik, dan yang terakhir itu ada asam propionat pada ruminansia. Nah, gluconeogenesis penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet, teman-teman. Jaringan perlu pasokan glukosa kontinus sebagai sumber energi terutama sistem saraf dan eritrosit. Ada enzim bantuannya juga, yaitu yang pertama pirufat karboksilase, fosfenolpirufat karboksikinase, fruktosa 1,6-bifosfatase, glukosa 6-fosfatase. Nah, ini adalah jalur tahapan gluconeogenesisnya. Teman-teman bisa perhatiin dengan jelas ya. Kemudian, hasil ATP metabolisme karbohidrat. Lazimnya, penguraian suatu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Pemecahannya, penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8 sampai 10 ATP. Respirasi aerob menghasilkan siklus Krebs menghasilkan 25 ATP. Oke. Ada juga faktor-faktornya, teman-teman. Apa sih yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat itu? Yang pertama, pada keadaan kelaparan, enzim-enzim utama dari glikolisis, HMP shunt, dan glikogenesis aktivitasnya menurun. Sebaliknya, aktivitas enzim-enzim utama dari glucogenesis dan glikogenesis meningkat. Nah, yang kedua, pada keadaan diabetes mellitus, aktivitas enzim-enzim tersebut mirip dengan keadaan kelaparan. Yang ketiga, pada pemberian makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim glikolisis, HMP shunt, dan glikolisis itu meningkat, sedangkan aktivitas gluconeogenesis dan glikogenesis itu menurun. Nah, hal ini dikutip dari Yohanes 2009. Apa kesimpulannya? Pertama, proses metabolisme karbohidrat dimulai dari glukosa, diserap di dalam sitoplasma, kemudian mengalami glikolisis menghasilkan ATP, dilanjutkan ke dalam siklus Krebs yang digunakan dalam sistem Kapel dan berakhir di pemanfaatan oksigen sebagai penangkapan ion H. Nah, yang kedua, karbohidrat terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang ketiga, pembagian karbohidrat terdiri dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Nah, thank you. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.